Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ustadz harap kalian selalu sehat, semangat belajarnya walaupun online terus ya, tetap semangat. Hari ini kita masuk pembelajaran tentang ayo membayar zakat. Kira-kira nih ada yang tahu nggak zakat itu apa sih? Kapan kita bayar zakat? Dijawab dari rumah. Yang tahu bisa jawab dulu ya. Saya tunggu. Ya, luar biasa yang udah tahu di rumah, luar biasa. Kita lanjutin ke halaman berikutnya tentang membayar zakat ya. Oke, ini Ustaz akan iya, memahami makna zakat ya. Jadi kita pahami dulu apa sih itu zakat. Yang pertama, zakat itu salah satu rukun Islam kita. Nomor 3, hukumnya wajib menunaikan zakat. Jadi semua orang itu wajib menunaikan zakat yang beragama muslim pastinya ya. Itu yang pertama, sebagai orang Islam itu rukun Islam. Yang kedua, jika Anda menjalankan sholat, menunaikan zakat, maka Anda sudah membersihkan harta milik Anda sendiri. Zakat dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang artinya hanya 1 tahun sekali. Jadi kita bayar zakat itu setahun sekali ya, nggak banyak-banyak, dan itu membersihkan harta kita, atau bisa dibilang mensucikan harta itu kembali. Yang berikutnya, jadi walaupun dalam segi penglihatan harta wajib dikeluarkan dan akan berkurang, namun sebenarnya akan bertambah keberkahan dan dibersihkan dari Anda dari macam-macam dosa. Anak-anakku, jadi zakat itu merupakan rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Hal ini ditegaskan dari hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah itu menyebutkan Islam dibangun di atas 5 tiang. Jadi Islam dibangun atas 5 tiang. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Jadi ini termasuk salah satu tiangnya umat Islam ya. Jangan sampai kita tidak menunaikan seperti itu. Selanjutnya kita berikutnya adalah jenis-jenis zakat ya. Yang pertama itu ada namanya zakat fitrah. Kira-kira zakat fitrah itu bayarnya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Jawab dulu. Nah, ya. Jadi anak-anak, zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Jadi di sini kita dianggap kalau sudah mampu berarti kita harus menunaikan zakat fitrah ini. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum Idul Fitri dilangsungkan. Jadi anak-anak, kita itu mengeluarkan zakat fitrah itu sebesar 2,5 kilogram beras ya, itu mungkin kira-kira harganya sekitar 30 atau bahkan lebih ya, biasanya ada yang 3 kilo kayak gitu, atau mungkin lebih besar juga tidak apa-apa ya, memang standarnya satu orang 2,5. Ustaz mau nanya, kira-kira kalau bayi baru lahir gimana, bayarnya gimana? Oh, tetap bayar anak-anak. Misalnya dia lahir besok Idul Fitri, bayi itu lahir hari ini misalnya gitu ya, tetap itu wajib dibayarkan, tapi yang menanggung orang tuanya. Kita membayarnya menggunakan beras, atau kita bisa keambil zakat, nanti memberikan uang mereka yang membelikan beras, seperti itu juga bisa. Zakat fitrah ini Ustadz Langit ditunaikan hanya 1 tahun sekali menggunakan beras atau uang yang diberikan keambil zakat dan akan diberikan beras. Seperti itu ya anak-anak. Paham? Paham, kita lanjut. Yang berikutnya adalah orang yang wajib membayar zakat. Yang pertama, beragama Islam ya, karena ini
kewajiban dari seseorang yang memeluk agama Islam. Kalau dia agama lain ya dia nggak wajib bayar zakat. Yang kedua, laki-laki dan perempuan. Nah ini sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Orang tua yang nggak bisa bayar itu nanti ada anaknya yang sudah bekerja yang bayar. Biasanya kayak gitu ya anak. Jadi bolak-balik, yang bayi dibayarin orang tua kayak gitu ya. Memiliki penghasilan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini berarti orang fakir miskin itu tidak wajib membayar zakat ya. Ini hanya orang yang mampu. Orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Jadi misalnya meninggalnya lebih cepat, belum masuk bulan Ramadan dia sudah meninggal, itu tidak wajib lagi membayar zakat fitrah. Tapi jika orang itu masih hidup sampai Idul Fitri besoknya baru meninggal, itu tetap membayar zakat fitrah. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Yang berikutnya adalah zakat mal ya. Zakat mal itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya, ulama berpendapat di sini wajib dikeluarkan mereka yang hartanya sudah memenuhi nisab selama 1 tahun. Nisab itu artinya ukuran atau jumlah minimal harta sehingga wajib dizakatkan. Tidak ada ketentuan wajib berzakat harta yang belum memenuhi nisab. Jadi harta itu harus memenuhi nisab dulu baru dia bisa dizakatkan. Nisab itu anak-anak harta kita selama 1 tahun itu menetap di rumah kita ya, istilahnya seperti itu. Jadi kita akan belajar nih langsung aja biar paham. Kita masuk ke cara menghitung zakat ya. Sini ada cara menghitung zakat. Jadi yang pertama, pastikan harta itu tersimpan 1 tahun. Tapi kalau harta itu sudah habis sebelum 1 tahun, maka dia tidak masuk ke dalam nisab itu. Jadi nggak wajib bayar zakat mal ini ya. Yang pertama 2,5% dikali jumlah harta yang tersimpan setahun. Contohnya nih, Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki harta tersimpan emas, perak, uang itu yang tersimpan senilai 100 juta. Jika harga emas saat ini dihitungnya per harga emas ya, per gramnya 622.000, maka nilai hisab zakat tersebut adalah 52.870.000, sehingga Bapak A sudah wajib menunaikan zakat. Zakat mal yang perlu Bapak A tunaikan yaitu 2,5% dikali 100 juta sama dengan 2.500.000 kayak gitu. Mudahnya seperti ini nih anak. Jadi hitungannya itu 85 gram emas itu berarti kita sudah harus membayar zakat. Sekarang emas itu harganya 1.025.000. 1.025.000 itu kita kali 2 dikali 85 gram emas. Kira-kira kalian punya nggak harta segitu baru kalian wajib membayarkan zakat. Tapi kalau sudah sampai mungkin sekitar sekarang 87, kalau kita punya tabungan di ATM itu 87 juta ya, ini satu kira-kira aja, itu kita sudah wajib membayar zakat mal. Tapi tetap harus menetap setahun. Misalnya sebelum Idul Fitri dipakai uang itu, berarti nggak hitung ya. Jadi harta itu harus menetap 1 tahun, itu kita langsung bayarkan ya. Seperti itu anak. Nanti kalau kurang paham bisa kita diskusikan lagi. Yang berikutnya adalah syarat wajib zakat mal. Yang pertama, kepemilikan penuh pribadi ya. Jadi harta yang kita pakai itu harta kita pribadi, bukan harta orang tua kita, apalagi harta orang lain yang kita zakatkan. Jangan sampai ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hartanya tidak berkurang. Nah, ini yang dikatakan harta itu harus mencapai 1 tahun baru bisa dizakatkan. Sedangkan dia kalau tidak mencapai 1 tahun tidak bisa dizakatkan. Yang ketiga, bertambah dan berkembang. Nah, kalau bertambah pastikan yang dizakatkan semakin banyak. Berarti kita harus terus ya menghitungnya. Sudah cukup nisab. Harta ini udah selama 1 tahun nih diem aja, dia nggak bergerak, tidak bertambah, tidak berkurang, itu wajib dizakatkan. Yang penting sampai nisabnya ya. Lebih dari kebutuhan pokok ya itu.
Yang kedua, bebas dari utang. Utang yang dimaksud adalah utang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok. Jadi nggak mungkin lah orang bayar zakat tapi dia utang ya, karena zakat ini kan bayar pengumpulan hartanya besar kayak gitu. Sedangkan dia pasti memenuhi kebutuhan pokoknya seperti itu. Anak-anakku semua, jadi ini Ustaz mengutip dari surat Al-Imran ayat 92. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kewajiban yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi pastikan Allah di sini memerintahkan kita menafkahkan sebagian harta yang kita cintai. Harta yang paling dicintai pada masa Rasul berupa makanan, sedangkan harta yang paling dicintai pada masa sekarang itu adalah uang. Karenanya menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang itu juga sekarang sudah diperbolehkan. Karena nanti ambil zakat yang akan ditentukan. Jadi pastikan itu untuk mendorong kita. Ini yang pembahasan kita hari ini terakhir tentang jenis harta yang dizakatin. Seperti apa sih zakat mal itu? Harta apa aja? Tadi kan kita jelasin uang, emas. Ternyata ada banyak anak-anak. Yang pertama bisa tergantung jenis macam objek ya. Ini yang zakatin. Hewan ternak meliputi segala jenis dan ukurannya, ayam, domba, kerbau, kambing, dan sapi. Kita ambil contoh sapi. Sapi itu ada yang harganya sekitar 40 juta. Punya 3 sapi berarti udah punya 120 juta. Itu sudah masuk ya. Kalau punya ayam mungkin udah ribuan ya. Kayak gitu. Yang berikutnya emas dan perak meliputi segala perhiasan harta terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun ya. Ini kalau sudah sampai nisabnya 1 tahun atau sudah sampai 85 gram emas, itu dikali emas sekarang, itu sudah. Berikutnya hasil pertanian, yaitu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran kayak gitu, dan rumput-rumputan yang lainnya. Yang berikutnya ada hasil tambang ya. Ini dari perut bumi, misalnya logam, batu bara, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya harta perniagaan, jual beli makanan, perhiasan, peralatan, dan segala macam. Barang temuan umum juga disebut harta karun, meliputi harta yang temuannya tidak diketahui siapa miliknya. Tapi ingat kembali lagi bahwa harta temuan itu lebih baik dikembalikan kepada orangnya, dan harta temuan itu harus diumumkan ya. Jadi kalau kita menemukan suatu benda itu harus diumumkan di koran, dan harta itu milik kita baru bisa beberapa tahun gitu ya, kalau nggak salah seperti itu anak-anak. Yang terakhir adalah zakat profesi yang dikeluarkan telah mencapai nisab ya. Misalnya Ustadz sebagai guru berhasil mengumpulkan uang sebanyak itu, dan itu harus dizakatkan ya, kayak gitu. Seperti itu anak-anak. Anak-anakku semua, kita akan tutup dengan ayat yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar rakiin ya. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jika ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini, kalian bisa langsung japri ke Ustadz Edo, Ustadz Hairi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.